Selanjutnya saya akan mencoba memperlihatkan bagaimana rasio-rasio tersebut yang ditampilkan dalam gambaran sebelumnya itu dihitung. Pertama, kita akan mencoba melihat yang disebut dengan rasio likuiditas. Rasio likuiditas terdiri dari beberapa jenis rasio. Salah satunya adalah yang disebut dengan rasio cepat atau current ratio. Yang dimaksud adalah rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar ini atau current ratio ini adalah merupakan hasil perhitungan pembagian antara total aset lancar dibagi dengan total liabilitas lancar. Ya, jadi aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar. Inilah yang disebut dengan rasio lancar atau current ratio. Ya, current ratio ini biasa digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utang lancarnya. Ya. Ketika rasio lancarnya itu katakanlah sama dengan 1, ini berarti bahwa setiap Rp1 utang itu perusahaan sudah memiliki Rp1 juga untuk membayarnya. Ya, jadi atau bisa dikatakan setiap Rp1 utang perusahaan itu sudah dijamin dengan Rp1 aset lancarnya. Itulah yang disebut dengan current ratio. Mungkin seringkali ada pertanyaan, apakah current ratio 1 itu merupakan current ratio yang baik? Memang tidak ada standar yang mengatakan bahwa 1 itu adalah baik atau bahkan lebih dari 1 itu adalah baik ya. Tiap-tiap perusahaan tentunya memiliki patokan sendiri ya di dalam menetapkan rasio lancarnya. Meskipun sebagai pengguna laporan keuangan tentunya mengekspek adanya rasio lancar lebih besar dari 1. Kemudian yang kedua yang disebut dengan quick ratio atau rasio cepat. Quick ratio ini merupakan pembagian antara aset lancar yang dikurangi dengan persediaan perusahaan, kemudian dibagi dengan total utang lancar. Rasio cepat ini atau quick ratio merupakan rasio lain yang juga digunakan oleh umumnya adalah kreditor perusahaan karena mereka ingin mendapat satu keyakinan sejauh mana utang mereka khususnya adalah utang lancar perusahaan ini dapat dibayar oleh perusahaan di luar kemampuan perusahaan untuk menjual persediaannya terlebih dahulu. Itulah yang disebut dengan quick ratio. Secara perhitungan tentunya quick ratio akan lebih kecil daripada current ratio-nya. Berapakah standar quick ratio yang baik ketika kita bicara current ratio-nya yang baik misalkan adalah 1, tentunya quick ratio-nya akan lebih kecil dari 1 ya. Dalam industri tertentu mungkin mengharapkan bahwa current ratio adalah lebih besar dari 1 sehingga quick ratio-nya pun adalah minimal sama dengan 1. Kemudian rasio berikutnya adalah yang disebut dengan rasio aktivitas. Rasio aktivitas terdiri dari beberapa rasio. Yang pertama adalah yang disebut dengan inventory turnover. Inventory turnover ini adalah hasil perhitungan pembagian yang disebut dengan harga pokok penjualan perusahaan dibagi dengan total inventory. Inventory turnover itu akan menunjukkan berapa kali persediaan berputar di dalam perusahaan dalam satu periode. Misalkan kalau inventory turnover-nya itu adalah 4, ini bisa diartikan bahwa dalam 1 tahun perusahaan 4 kali
membeli, kemudian menjual persediaannya, membeli kembali, menjual kembali persediaannya, terus sampai dengan 4 kali dalam periode tersebut. Tentu pertanyaannya adalah apakah semakin inventory turnover itu tinggi, apakah semakin baik? Ya, jawabannya mungkin adalah iya. Semakin inventory turnover itu tinggi menandakan bahwa perusahaan mampu untuk membeli persediaannya dan kemudian menjualnya kembali dalam waktu yang lebih cepat ya, sehingga dalam 1 tahun bisa terjadi perputaran pembelian inventory dan kemudian menjualnya itu beberapa kali dalam 1 periode ya.